Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Indonesia. Yang pertama ada Bu Nina, yang kedua ada Pak Gamal. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami yang berjudul Perkembangan Industri Kendaraan Listrik untuk Menggantikan Industri Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Fosil. Sebelum masuk ke materi, izin perkenalkan anggota kelompok grup 1 dari kelas DFDA. Yang pertama ada saya sendiri, Tony Irawan. Yang kedua ada Mas Winter Noval. Yang ketiga ada Mbak Grise Dwianti Aisyah. Yang keempat ada Mas Indra Hermawan. Lalu yang terakhir ada Mas Dimas Nugroho. Untuk outline presentasinya sendiri, kita akan ada 5 sub pembahasan. Yang pertama akan menjelaskan tentang abstrak, lalu dilanjut dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian pembahasan, dan kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama yaitu abstrak. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dari industri kendaraan listrik serta menilai peluangnya untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil. Di mana metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif dengan studi literatur dari jurnal ilmiah terdahulu. Hasil dari penelitian ini menyajikan perkembangan pesat yang dialami oleh industri kendaraan listrik yang dapat dilihat dari bertumbuhnya unit penjualan dan market share kendaraan listrik dari tahun ke tahun. Kemudian potensi kendaraan listrik untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dari aspek perkembangan teknologi seperti evolusi teknologi baterai, lalu sudah banyak tersedianya berbagai mode pengisian daya, integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan, itu juga menjadi hal penting dalam perkembangan kendaraan listrik. Lalu di mana isu perubahan iklim, kebijakan pemerintah juga menjadi hal utama dari artikel ilmiah kami. Lanjut ke pendahuluan, di mana seperti kita tahu bahwa kendaraan berbahan bakar fosil telah menjadi tulang punggung mobilitas manusia di dunia ini. Tapi memang memiliki beberapa banyak dampak yang cukup eh, mengkhawatirkan, yaitu seperti emisi gas rumah kaca, polusi udara, sumber daya yang tidak terbarukan sudah mulai habis. Maka solusi untuk masalah ini yaitu menjadikannya kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik, di mana memiliki banyak keuntungan. Yang pertama ada beroperasinya tanpa emisi langsung, lalu dapat mengurangi penggunaan sumber daya tidak terbarukan. Seperti itu, di mana hal-hal yang akan dianalisis dalam artikel ilmiah ini ada 4 faktor. Yang pertama, kemajuan teknologi, lalu penurunan biaya produksi, kekhawatiran akan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Dimas. Yang ketiga, yakni metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan pendekatan kualitatif dan penggabungan berbagai sumber data untuk mendukung argumen dan analisis mengenai berkembangnya industri kendaraan listrik sebagai pengganti industri kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Yang pertama, yakni studi literatur. Yang kedua, analisis data pasar. Yang ketiga, analisis kebijakan pemerintah. Yang keempat, studi kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Indra. Baik, terkait perkembangan industri kendaraan listrik, adanya perubahan tren dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbahan bakar listrik. Dikutip dari buku yang berjudul A Review on Electric Vehicles, Technologies and Challenge yang ditulis oleh Sanguesa, Torresans, Garrido, Martinez, dan Marquez Baraha, berikut kami tampilkan sebuah grafik penjualan kendaraan listrik di negara-negara pasar utama seperti di negara Eropa, Amerika, dan Asia, di mana dalam 1 dekade terakhir angka penjualan kendaraan listrik
kendaraan listrik sangat melaju pesat. Next. Untuk market share produksi kendaraan listrik dunia semakin meningkat. Artinya, dalam beberapa dekade mendatang tidak menutup kemungkinan industri kendaraan bermotor berbahan bakar fosil akan perlahan tergantikan dengan industri kendaraan listrik. Masih dari buku yang sama dengan grafik yang tadi, berikut adalah data market share kendaraan listrik sejak 2013 sampai dengan 2020, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh di Norwegia, market share untuk pembelian kendaraan jika dibandingkan antara dengan kendaraan berbahan bakar fosil dan kendaraan berbahan bakar listrik, yaitu 55,9%. Artinya, dalam 100 pembelian kendaraan, 55 unit atau 56 unitnya adalah kendaraan listrik. Kemudian pada tahun 2022, penjualan kendaraan listrik menyentuh angka di 10,6 juta unit, mengalami peningkatan 55% dari tahun sebelumnya. Negara Tiongkok memimpin penjualan kendaraan listrik dengan torehan 53% dari penjualan global, disusul Amerika Serikat sebesar 15%, diikuti dengan negara-negara Eropa dan Jepang. Pertumbuhan penjualan diharapkan akan meningkat untuk tahun-tahun mendatang. IEA atau the International Energy Agency bahkan memprediksi penjualan kendaraan listrik akan mencapai 25 juta unit pada tahun 2030. Data ini dikutip dari laman databox.katadata.co.id pada tahun 2023 yang berjudul Tiongkok Negara dengan Mobil Listrik Terbanyak di Dunia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Winter. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik dari tahun ke tahun tentu diiringi dengan berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi pada kendaraan listrik memunculkan potensi untuk menggantikan kendaraan konvensional. Terdapat 4 alasan yang membuat kendaraan listrik diprediksi akan menggantikan kendaraan konvensional. Yang pertama, alasan meningkatnya teknologi baterai. Teknologi yang memainkan peranan penting tentu terletak pada teknologi baterainya, yang juga merupakan komponen termahal pada kendaraan listrik. Baterai mobil listrik tentu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jenis baterai yang saat ini paling sering digunakan untuk mobil listrik adalah baterai lithium-ion, yang jika dibandingkan dengan teknologi terdahulu mengalami peningkatan pada segala aspek, seperti terlihat pada tabel berikut. Saat ini sedang dikembangkan jenis baterai grafin yang diharapkan lebih tahan terhadap suhu panas, durasi pengisian daya lebih cepat, bobot yang lebih ringan, dan memiliki kapasitas energi yang lebih besar. Next. Alasan kedua adalah karena singkatnya waktu pengisian daya. Waktu pengisian daya tentu menjadi pertimbangan konsumen ketika akan memiliki kendaraan listrik. Saat ini telah tersedia beberapa metode pengisian daya seperti slow charging. Mode ini memiliki intensitas arus listrik maksimum 16 ampere. Sering dijumpai pada pengisian daya di rumah, cocok untuk situasi di mana mobil listrik terparkir dalam waktu yang cukup lama. Kemudian mode semi fast charging dapat dijumpai di rumah maupun di pengisian daya umum, memiliki intensitas arus listrik maksimal 32 ampere. Kemudian fast charging dijumpai di SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum, memiliki intensitas arus listrik 32 sampai 250 ampere. Terakhir, mode ultra fast charging dapat dijumpai di SPKLU dan memiliki intensitas arus listrik hingga 400 ampere. Next. Berikut merupakan durasi pengisian daya pada beberapa merek kendaraan listrik populer. Dengan menggunakan DC fast charging, kelima model tersebut membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mengisi daya dari 0 sampai 80%. Sedangkan jika menggunakan AC standard charging, waktu yang dibutuhkan kelima model tersebut untuk mengisi daya dari 0 hingga 100% adalah 7 sampai 11 jam. Next. Alasan ketiga adalah integrasi kendaraan listrik dengan AI pada proyek Smart City. Proyek Smart City menjadi arah pembangunan kota-kota dunia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Sistem transportasi tentu tidak terlepas dari proyek Smart City. Next. Guna mendukung proyek tersebut, saat ini pabrikan besar mobil listrik seperti Tesla, Nissan, Volvo tengah melakukan perkembangan terkait pengintegrasian kendaraan listrik dengan teknologi kecerdasan buatan. Pengembangan ini diharapkan akan meningkatkan fungsi sensor, sistem self-driving, navigasi, pemanfaatan informasi lalu lintas secara real-time, hingga efisiensi bahan bakar. Penerapan teknologi ini juga dapat mendukung komunikasi antar kendaraan yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan dan mengurangi kemungkinan fenomena phantom traffic jams yang dapat menimbulkan kemacetan. Next. Alasan keempat, terjangkaunya biaya operasional. Meskipun harga belinya relatif lebih mahal, kendaraan listrik memiliki keunggulan seperti biaya perawatan yang lebih murah. Hal ini dikarenakan mobil listrik memiliki desain mesin lebih sederhana, seperti tidak adanya sistem transmisi yang kompleks dan komponen bergerak yang lebih sedikit, sehingga menurunkan kemungkinan kerusakan. Selanjutnya, biaya berkendara yang lebih murah. Kami menggunakan perbandingan antara Hyundai Kona Electric 2020 dan Honda CR-V 2021. Pada mobil CR-V, jika digunakan harga pertamax per liter Rp12.400 akan diperoleh Rp1.127 per kilometer. Sedangkan pada Hyundai Kona Electric, jika diambil harga listrik per kWh sebesar Rp1.691, maka diperoleh biaya Rp190 per kilometer. Beberapa pabrikan seperti Hyundai bahkan memberikan layanan pengisian daya gratis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Grise. Masih mute, Mbak. Oke, sorry. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik. Yang pertama yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari bahan bakar fosil. Maraknya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh bahan bakar fosil yang disuarakan oleh pemerintah, aktivis lingkungan, dan juga organisasi internasional, itu membuat masyarakat sadar betapa bahayanya dampak bahan bakar fosil terhadap lingkungan, karena bahan bakar fosil tersebut itu membuat perubahan iklim global. Sebagaimana diketahui juga, sebanyak 29% emisi gas rumah kaca itu disumbangkan oleh sektor transportasi. Next. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan listrik. Saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan khusus untuk kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik mendapatkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, kemudian juga ada pembebasan pajak, diskon hingga parkir gratis untuk kendaraan listrik. Next. Yang ketiga yaitu berkembangnya infrastruktur penunjang kendaraan listrik, di mana infrastruktur yang paling menunjang dalam penggunaan electric vehicle tentu saja SPKLU, yang mana saat ini sudah tersebar banyak di seluruh Indonesia, dan untuk di ibu kota sendiri itu sudah banyak dan sudah mudah ditemukan di tempat-tempat umum seperti di SPBU, mall, hotel, kantor, bahkan di rumah sakit sekalipun. Selain itu juga PLN sudah menunjang stasiun pengisian daya di rumah dengan memberikan layanan pemasangan charger mobil listrik yang dapat dipisah dari pemakaian listrik rumah tangga, sehingga keperluan listrik untuk charger mobil listrik tersebut itu tidak terganggu oleh proses isi daya listrik dan juga keperluan listrik rumah tangga. Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dimas. Kesimpulan. Perkembangan industri listrik ini berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir, dan perkembangan teknologinya pun terbaru. Dapat dilihat dari peningkatan angka penjualan dan market share tiap tahunnya. Kemudian yang kedua yakni perkembangan jenis baterai yang digunakan, mulai dari PBO2 hingga sekarang yang terbaru yakni baterai grafin. Yang ketiga yakni beragamnya metode pengisian daya, bahkan dapat mencapai 80% dalam waktu 30 menit.
Yang keempat, integrasi EV dengan AI pada proyek Smart City. Yang kelima, yakni biaya operasional EV lebih rendah, hanya Rp165 per kilometer. Sedangkan kendaraan konvensional mencapai 1.127,27 per kilometer. Semua ini dilakukan guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi yang akan menjadi solusi dari permasalahan transportasi saat ini. Next. Selain itu, faktor-faktor kunci di bawah ini juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik. Yang pertama, yakni kesadaran masyarakat itu sendiri akan bahaya emisi gas ruang kaca yang dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar fosil. Yang kedua, yakni kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat jumlah pertumbuhan kendaraan listrik, seperti memberikan insentif, potongan harga, keringanan, ataupun penghapusan pajak, serta pembebasan biaya tol dan parkir. Yang ketiga, yakni infrastruktur penunjang EV seperti pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan bantuan instalasi pengisian daya di rumah oleh PLN. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.